Salam secangkir kopi, ya. Selamat wayah kieu, ya. Kalau kata orang Sunda, selamat hari ini. Entah jamnya jam berapa, yang penting hari ini. Hari ini kita kembali lagi berbincang-bincang tentang masalah kehidupan kita. Yang akan saya bahas adalah masalah cerminan hidup manusia saat ini. Ya, bagaimana kita harus bercermin? Apakah kita harus menjadi cermin? Bagaimana supaya hidup kita menjadi baik? Nah, banyak hal di dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita itu adalah apa namanya, plagiator, peniru, ya. Jadi kalau bapak kita seperti ini, ibu kita seperti ini, kita akan menjadi penirunya otomatis. Makanya kadang-kadang ada orang marah, dasar bapaknya gini, dasar ibumu seperti itu, maka kamu seperti itu. Nah, itu cermin. Jadi sadar atau tidak sadar, apa manusia sejak lahir itu sudah meniru, ya, melihat daripada kehidupan orang lain. Nah, masalahnya ketika kehidupan orang lain jahat di dalam suatu keluarga itu jahat, semuanya itu bisa kebawa. Jadi jangan dibilang itu karena keturunan. Ya, banyak manusia itu sering menghina orang tua kita, sering menghina ibu kita, bapak kita karena kitanya yang jahat. Wah, ini pasti bapaknya jahat, itu pasti ibunya jahat. Nah, kita tidak bisa seperti itu karena sebenarnya kejahatan atau kebaikan adalah ditiru dari orang lain, bukan diajarkan, ya. Jadi hal yang harus kita pahami, kenapa banyak orang tua mengajarkan, banyak orang guru-guru mengajarkan, banyak para rohaniawan mengajarkan, tetapi manusia tidak menjadi baik karena tidak pernah dicerminkan, tidak pernah dilatih, ya. Dilatih bukan diajarkan, ya. Karena dilatih adalah artinya diajar untuk melakukan, dilihat, ya, ditiru gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami sekarang. Nah, inti dari yang saya mau sampaikan adalah satu, kita harus menjadi cermin bagi orang lain di dalam hal kebaikan, tetapi jangan menjadi cermin di dalam hal kejahatan. Nah, uh, ini maaf ya mengganggu mungkin. Ya, kalau saudara orang Yahudi, saudara orang Kristen, dan saudara orang Muslim, ya, saudara pasti sering dengar kata-kata ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Jadi itu adalah penghukuman. Jadi kalau kita dijahati, jahati orang lain lagi. Kalau orang mencuri, penggal tangannya, gitu kan. Kalau orang berkata jahat, potong lidahnya, ya. Kalau orang melihat yang jelek, yang nggak bagus, yang berdosa, colok matanya. Nah, jadi itu sejak dahulu kala, ya, orang Yahudi itu mengenal kata-kata ini, ya, yang kemudian dipakai oleh orang Kristen, dipakai oleh orang Muslim adalah ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, tapi itu dipakai, sebenarnya itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran Allah sebenarnya. Kalau membaca kepada kitab Tauratnya Musa, itu hanya karena manusia ingin keadilan gitu. Jadi, dan sampai sekarang pun banyak, ya, maaf ya, mungkin banyak orang Muslim juga masih memakai itu karena itu ada di dalam Al-Quran, dianggap bahwa itu sebagai cerminan yang harus kita pakai, ini hukum yang harus kita pakai. Jadi kalau orang jahat dijahatin lagi gitu kan. Nah, sampai banyak kejadian saat ini, ya, karakter manusia kita. Nah, itu kalau ada anaknya dibunuh, ditabrak, dibunuh, dia ingin juga si pembunuhnya itu mati. Ya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan benarkah seperti itu? Ya, ya sah-sah saja kan, setiap orang tuh punya keyakinan, setiap orang itu punya tuntutan, setiap orang itu ingin dipuaskan, setiap orang itu ingin mendapatkan keadilan. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya, yang maaf ya, saya bukan lebih rohani daripada rohaniawan gitu. Tapi saya berkata begini, kalau Allah saja maha pengampun, maka ampunilah juga seorang terhadap yang lain. Jadi ada satu ajaran yang mengatakan, kalau kamu mau diampuni dosamu, ampuni dulu orang lain gitu kan. Kalau kamu mau berdoa, mau menghadap Allah, terus tapi kamu masih punya masalah dengan orang lain, tinggalkan dulu, katanya mesbah doanya. Pergi selesaikan dulu masalahmu, maka Allah akan menerima doamu. Jadi itu adalah prinsip Allah. Jadi apa, balas dendam segala macam itu sebenarnya bukan prinsip Allah, walaupun itu ada tulisannya di dalam agama. Jadi kalau saudara yang tadi saya bilang Yahudi, Kristen, dan Muslim pasti dengar ini, ya, dengar ini. Jadi beberapa sekte, ya, aliran-aliran agama-agama yang saya sebutkan tadi itu masih memakai itu sampai sekarang. Jadi ya boleh membunuh orang, boleh, gitu kan, boleh menyiksa orang karena
Kalau orang itu jahat ya dibalas lagi dengan kejahatan. Nah, kalau hal ini terjadi kan dunia ini sebenarnya nggak menjadi baik. Ya. Makanya tadi kita perlu mengenal Allah ya, mengenal Allah di dalam kehidupan kita, mengenal Allah ya kan ya. Masing-masing orang punya cara tersendiri untuk mendekatkan diri kepada uh, Allah ya. Dulu misalnya yoga bersemedi itu ada cara cara menenangkan diri, cara menenangkan pikiran, mengosongkan diri untuk bisa uh, memiliki sifat dan karakter Allah yang damai, yang penuh sukacita, yang lemah lembut dan segala macamnya. Nah, tapi gini, kita harus belajar gimana supaya jangan terjadi lagi generasi seterusnya semakin rusak. Nah, kan kita ada karena hasil dari generasi di atas kita. Dan generasi di bawah kita itu ada karena kita. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, dunia yang rusak, yang narkoba, segala macam, semuanya lah. Misalnya segala kejahatan yang semakin banyak, itu sebenarnya kita sebagai orang tua itu yang bertanggung jawab. Karena kita tidak memberikan cerminan yang baik, ya kan? Jadi dikit-dikit ajar, dikit-dikit kurang ajar, dikit-dikit hajar, gitu kan? Nah, saya sering mendengar ini dari orang-orang tua. Kenapa ada maling, cuma maling apa ya? Maling kolor, ibaratnya maling celana dalam itu digebuknya habis-habisan sampai mau mati. Padahal berapa sih harganya sebuah celana dalam wanita yang 10.000 tiga gitu kan? Nah, itu hal yang nggak apa ya, nggak normal lah manusia. Ya, orang disenggol dikit bacok gitu, ibaratnya kan senggol bacok. Gue cuma disenggol, diliatin aja udah pengen ngegebukin. Nah, itu hal sebenarnya yang secara kejiwaan kita sakit. Dan ketika kita sakit, ya, ya makanya kita sebenarnya menjadi cerminan dari orang tua kita. Kita menjadi cerminan, jangan marah ya, maksudnya jangan tersinggung kalau saya mengatakan ini. Jadi saya kalau bertemu dengan orang, lalu orang itu melakukan begini, saya pasti tahu siapa orang tuanya. Orang tuanya seperti apa, ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa, atau lingkungannya seperti apa. Jadi ini ilmu psikologis ya, ilmu sosialis, sosial ya, psikologi sosial. Ya pasti begitu. Jadi kalau ada lingkungan semua orang itu ya kayak di Jawa Barat ini kan, udah biasa menjual anak ya, ngawinin anaknya masih kecil supaya orang tuanya itu bisa bisa dapat uang, itu udah biasa. Terus kawin kontrak ya, di daerah Bogor ini ada kawin kontrak, kalau kalau nggak punya duit udah kawinin sama orang Arab. Nah, orang Arab ada di situ berapa bulan, 3 bulan, 5 bulan, nah nanti balik lagi. Nah itu kan apa ya, ya udah jadi kebudayaan, sesuatu yang tidak dosa, sesuatu yang biasa saja, tapi itu karena lingkungan dan semuanya terjadi dari eh, sosial, lingkungan sosial itu ya akan mencerminkan terus sampai berapa turunan seperti itu di apa di daerah tertentu di Jawa Barat lah saya sebutnya, itu seperti itu. Jadi mengawinkan anak ya udah ntar bercerai kawinkan lagi, kayak tujuannya untuk ekonomi gitu kan. Nah jadi itu adalah cerminan yang akhirnya turun temurun. Jadi kita tidak bisa memperbaikinya karena kita bercermin kepada si A, si B, si C, wah segala macam. Bahkan ada teman-teman saya yang terjebak di satu daerah itu dan harus mengawini karena memang sengaja dijebak supaya kawin gitu kan, supaya apa, mereka ada yang nyariin uang, ada yang nyariin apa, ngasih sesuatu kepada keluarga itu, dan itu suatu hal yang secara psikologi sangat kejam sih sebenarnya. Tapi itu udah turun temurun, nggak bisa dirubah. Mungkin ada saudara pernah dengar kampung narkoba di daerah A, di daerah B, di daerah C, pasti punya. Tapi itu kan terminan turun temurun, tidak bisa disalahkan. Bahkan mereka saling melindungi. Ada satu daerah yang ya apa, tempatnya para penadah gitu kan, ya udah penadah-penadah semua, dan saya sempat masuk ke daerah daerah penadah itu kan, ya ini udah biasa, sudah tidak dianggap dosa walaupun mereka beragama, wah sangat luar biasa. Dan ustadznya, ulamanya ngoceh-ngoceh di masjid itu luar biasa kerasnya gitu kan. Tapi itu tidak bisa merubah karena tidak dicontohkan berbuat baik. Jadi kapan kita bisa mencontohkan suatu generasi yang baik ya? Yuk kita mulai dari diri kita. Jadi saya sebenarnya pesimis kalau melihat teman-teman saya yang seusia saya, usia 50 tahun itu tidak berpikir baik, tidak mengatakan hal yang baik, tidak berbuat yang baik, ya bagaimana generasi seterus kita, anak kita, cucu kita itu akan menjadi baik. Jadi kita belajar harus apa, menjadi cermin bagi orang lain. Segala kebaikan kita adalah akan ditiru oleh orang lain, dan segala kejahatan kita juga akan ditiru orang lain. Karena itu jangan pernah, ya kan, ketika ada orang berbuat jahat kita balas kejahatan. Nah itu artinya kita, orang itu bercermin kepada kita.
kita kita memantulkan kembali, ya kan? Nah, banyak di dalam hidup kita, kita itu menjadi rusak karena gitu. Ada orang dianiaya di keluarganya, dia akan menganiaya orang lain. Kenapa ada anak menganiaya adiknya? Kenapa ada ya saya banyak di waktu anak saya masih kecil, ada anak-anak teman apa? Teman anak saya itu jahat banget gitu, masih kecil, jahat. Ternyata memang dia di rumahnya dijahatin dan dia tidak punya pelampiasan. Jadi dia mencerminkan dari keadaan orang tuanya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Sadar atau tidak sadar, kehidupan kita itu akan ditiru oleh orang lain, gitu kan? Hanya binatang yang tidak bisa meniru kita, tapi kita bisa meniru binatang. Nah, itu hebatnya binatang. Ya, binatang tidak mau meniru manusia, tetapi manusia banyak meniru binatang. Nah, ya, itu unik kan sebenarnya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini itu harus kita kita renungi bersama, kita renungi, kita pelajari, merubah diri sendiri. Merubah diri sini itu menjadi cermin untuk kebaikan, tetapi tidak boleh menjadi cermin untuk kejahatan. Jadi jangan sampai kita itu pemantul-pemantul kejahatan, tetapi jadilah pemantul-pemantul kebaikan. Cermin itu kan memantulkan apa yang ada di depannya. Nah, kita harus seperti itu. Jadi satu kali saya ada bertemu teman ya dalam kerohaniannya, ya dalam rohaninya dia diajarkan apa? Berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu. Nah, jadi ada yang jahat, mantulnya dia malah berbuat baik, gitu kan. Terus kalau ada orang ingin bajumu, kasih juga jubahmu, gitu kan. Jadi dikasih juga jubahnya, jaketnya, ibaratnya gitu kan. Ini suatu hal yang luar biasa. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Maka dalam episode yang sebelumnya diceritakan bahwa kita adalah sebenarnya manusia yang sempurna, manusia yang baik-baik saja. Kalau kita menjadi rusak karena keadaan lingkungan yang merusak, sosiologi, psikologi, segala macam ya, cerminan-cerminan yang rusak itulah akhirnya kita bercermin kepada yang rusak dan kita ikut-ikutan rusak. Nah, satu hal eh, ketika saya berdialog dengan teman-teman yang agak rohani lah, iya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa kali pun satu hari kita berbuat dosa, Allah akan tetap akan mengampuni. Jadi kita tidak perlu menghukum. Atau ya, biar Allah yang menghukum, nggak usah. Allah itu akan mengampuni. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, ampuni dia. Supaya Allah juga mengampuni. Sebab dengan pengampunan itu orang akan menjadi baik. Ya, tetapi kalau orang tidak diampuni, dia akan semakin jahat. Ya, ini yang saya belajar. Jadi teman yang rohani ini, yang agak rohani, ya, saya bilang, jadi kenapa kamu bisa berbuat baik kepada orang yang menganiaya? Jadi gini, kalau kita manusia ya, saya sudah ceritakan bahwa kita itu punya karakter ilahi. Jadi Yesus atau Isa Al-Masih ya di dalam agama teman saya ini, dia mengatakan, kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, ya jadi uh, ini unik ya, ini unik karena cuma di dalam ajaran Kristen ya, itu mengatakan bahwa Tuhan itu bisa tinggal di dalam diri manusia dan manusia tinggal di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya itu juga ada di dalam Islam yang dikenal dengan nama Sufiisme. Jadi bahwa Allah tuh bisa tinggal di dalam kita, karakternya di dalam kita, dan kitanya tinggal di dalam. Sebenarnya ada ya. Cuma saya tidak membahas rohani ya. Saya membahasnya keadaan sosial kita. Kita belajar secara psikologi, kita belajar secara nalar saja gitu, tidak perlu pakai ayat-ayat. Nah, tapi sebenarnya itu jadi nyambung gitu kan, psikologi, rohani, ya kan. Nah, keadaan jasmani itu sebenarnya nyambung, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun manusia yang seutuhnya. Jadi ketika kita bicara rohani ya otomatis bicara psikologi, otomatis bicara tentang keadaan jasmani. Nah, semuanya itu saling menyambung satu sama lain. Nah, ini yang kita harus pelajari bersama, kita harus sadari bersama bagaimana kita bisa hidup ya. Kalau Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, gitu kan? Maka semua yang kita lakukan adalah kebaikan, tidak pernah merusak. Ya, jadi saya mengkritisi teman-teman ya, yang mereka biasanya membangun suatu gedung ibadah tuh yang besar-besar, yang mewah-mewah gitu kan. Terus itu adanya di ujung gunung, adanya di bukit-bukit. Yang itu bukit itu karena dibangun itu menjadi tandus dan itu merusak alam. Jadi sebenarnya ini nggak merusak alam. Ya kalian membangun memang sekolah agama lah ibaratnya, ya yang besar-besar, ada yang pesantren bisa lihat besar-besar. Tapi kok merusak alam gitu kan? Jadi pertanyaan, you sebenarnya untuk rohani atau untuk tujuan apa untuk tujuan heboh-heboh gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa kan saya kritisi ya, karena sebenarnya ketika orang
belajar bahwa Allah itu baik, maka akan mendatangkan kebaikan, bukan kehancuran alam. Makanya terjadi longsor apa semua, di mana itu perbuatan manusia yang tadinya membangun sesuatu tidak berdasarkan uh, kebaikan, tapi hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Ya itu contoh saja, contoh saja. Tetapi apa yang saya maksudkan adalah supaya kita belajar. Kalau memang di kita ini mengenal Allah, ya, kita mengenal Allah dengan baik, maka diri kita, hidup kita itu mencerminkan apa? Allah di dalam hidup kita. Dulu ada orang seperti misalnya Mahatma Gandhi yang agamanya itu Hindu, tapi dia mencerminkan kebaikan. Wah, ada program-program dia yang yang berhasil di India melawan penjajah, yaitu lawanlah kejahatan dengan kebaikan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan, dan dia menang gitu, bukan dengan perang gitu kan. Mahatma Gandhi itu contohnya dari Hindu, karena dia belajar memahami bahwa Allah itu penuh dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu, yang menghina kamu harus kamu apa, lawan dengan kebaikan. Terus apa ada lagi orang Katolik, Madam Teresa, ya kan, itu luar biasa, hidupnya diserahkan untuk orang-orang miskin, ya. Dia ditentang oleh agamanya. Kalau saudara baca sejarahnya Madam Teresa, itu kan banyak apa pendeta-pendetanya, inilah ya yang menentang apa pelayanan dia kepada orang-orang miskin. Sebenarnya seperti itu, dia ingin menyampaikan loh, kasih Allah, kasih Tuhan itu harus disampaikan kepada dia. Itulah cerminan, sehingga orang-orang yang sebenarnya mereka biasa-biasa saja, bagi kita itu jadi luar biasa. Wah, ini hatinya malaikat, ini punya tim. Padahal sebenarnya biasa, malaikat itu tidak sempurna seperti kita. Kita itu nganggap orang baik itu malaikat, padahal kita itu sebenarnya harus lebih baik daripada malaikat, gitu kan. Bahkan malaikat itu sebenarnya harus bercermin kepada kita, kepada manusia, karena kita adalah manusia yang sempurna, ya kan? Yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya. Jadi ada satu lagi cerita yang luar biasa, bahwa kebaikan itu memang mencerminkan Allah. Jadi kalau saudara nonton film Hacksaw Ridge, ya, ini kisah nyata di Amerika ketika Amerika melawan Jepang, gitu kan? Ada satu anak, dia ingin gabung dengan apa? Jadi perawat angkatan perang, dan dia tidak mau pegang senjata dan membunuh orang, dan dia sampai diadili ke pengadilan militer bahwa tentara itu harus harus apa, pegang senjata dan membunuh orang, dan dia tidak mau. Akhirnya dia bisa menang, dia tetap jadi perawat, menolong banyak orang. Ketika apa terjadi peperangan antara Amerika dan Jepang, ya, dia ingin menolong banyak orang, puluhan ratusan orang dia tolong, dan dia tidak menembakkan senjata karena dia tidak bawa senjata. Bahkan orang-orang Jepang yang terluka dalam peperangan itu dia tolong juga. Dan itu menjadi cerminan bahwa bisa nggak sih orang beragama, orang mengenal Tuhan tanpa menyakiti orang lain, dan dia telah membuktikannya. Ya, dia adalah seorang Kristen Advent. Ya, ini beda lagi nih. Jadi saya menceritakan bahwa semua agama pasti bisa melakukannya, ya kan? Semua agama. Jadi tadi ada Katolik, ada Advent, ada apa, Hindu, ya. Ya itu bisa sebenarnya melakukan kalau kita mengenal Allah, gitu kan, sebenarnya. Jadi bukan berarti orang yang beragama tidak mengenal Allah, ya, tapi adalah fakta. Banyak orang beragama justru jauh daripada Allah, jauh dari pikiran-pikiran Allah. Jadi eh, di dalam satu tokoh yang saya kenal dengan baik, ya, dia mengajarkan kita harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Baru itu adalah rohani. Kalau tidak memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, bullshit. Kita sebenarnya orang duniawi, orang yang celaka, orang yang tidak mungkin ibaratnya beragama masuk surga. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita belajar mengenal Allah, kita tuh punya pikiran dan perasaan Allah. Jadi sama saya bergaul dengan istri saya, lama-lama saya tahu cara dia berpikir, dia tahu cara saya berpikir, perasaan saya, semua nggak ada yang tertutupi, gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa bersama-sama, jalan bersama-sama, bekerja bersama-sama, ngapain aja bersama-sama, dan saling apa tadi, saling memberi, saling menyayangi, semuanya saling terjadi ketika kita saling mengenal. Makanya mengenal Allah dengan baik akan mencerminkan siapa diri kita. Siapa diri kita adalah mencerminkan Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita. Jadi jangan salah, tidak usah siar-siar agama. Ya tidak usah sia-sia agama. Orang lihat diri kita aja dia sudah bisa mengenal Allah. Tetapi kenapa orang tidak mengenal Allah? Itu mungkin kita yang jahat. Dan karena kita yang jahat,
ngapain gue beragama, lu aja jahat kan gitu ya. Ibarat saya sering ketemu dengan teman-teman yang berpikir seperti ngapain gua. Contoh aja si A si ini yang rohani itu, tapi ternyata dia tidak menginginkan kebaikan Allah. Jadi baik bagi kita, wajib bagi kita, harus bagi kita adalah untuk mencerminkan segala kebaikan, mencerminkan bahwa Allah ada di dalam diri kita, bahwa mencerminkan bahwa kebaikan itu berasal daripada Allah. Sebab kalau kita gagal menjadi cermin bagi kebaikan dan cuma jadi cermin bagi kejahatan, hidup kita gagal. Kita bukan apa-apa di dunia ini. Apapun agama yang kita yakini dan kita lakukan, ya kan, syariatnya semuanya itu percuma, itu bullshit kalau saya bilang ngomong, karena kita tidak mencerminkan segala kebaikan. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa ngopi dan tetap semangat.